Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita para wali akan berkisah tentang Masjid Al-Aqsa, simbol toleransi agama Kristen, Islam dan Yahudi. Bagi umat Islam, Al-Aqsa menyimpan keistimewaannya sendiri. Sejarah Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa begitu panjang. Terlebih masjid tersebut pernah menjadi arah kiblat pertama umat Islam sebelum bergeser seperti sekarang ke Mekah. Bagi umat Islam, Al-Aqsa menyimpan keistimewaan tersendiri, bahkan sampai saat ini masjid tersebut masih aktif digunakan meski kerap diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Sejarah Masjid Al-Aqsa sebelum ramai dikunjungi jemaah muslim dari berbagai belahan dunia seperti sekarang, Masjid Al-Aqsa sudah ada dan lebih dulu eksis di zaman kerasulan. Ketika itu salah satu Rasul utusan Allah yakni Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke langit untuk menerima wahyu perihal perintah sholat. Peristiwa penting tersebut dikenal umat Islam sebagai perjalanan Isra Mi'raj yang terus diperingati setiap tahunnya. Konon sejarahnya bangunan asli Masjid Al-Aqsa memang sudah tidak ada karena pada abad ke-6 pernah terjadi gempa bumi di kawasan Jazirah Arab yang menghancurkan masjid itu. Tapi masjid terpenting di dunia dan bersejarah tersebut kembali dibangun pada zaman dinasti Umayyah. Kemudian di era dinasti Abbasiyah, Al-Aqsa direstorasi kembali dengan gaya arsitektur bangunan mengikuti abad pertengahan. Di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa terdapat beberapa situs suci bersejarah lain yang masih dilestarikan. Di antaranya ada Jami Al-Aqsa, yaitu bangunan berkubah biru dan kubah sakhron dengan kubah emas. Al-Aqsa, situs sejarah tiga agama. Sejarah Masjid Al-Aqsa masih berlanjut karena situs suci tersebut ada pada zaman dulu menjadi simbol toleransi antar umat Islam, Kristen dan Yahudi. Bagi umat Islam, Al-Aqsa menjadi saksi sejarah penting atas perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad mendapat wahyu Allah. Sementara dari sudut pandang umat Yahudi, Masjid Al-Aqsa merupakan Baitul Maqdis atau bait suci. Begitu juga menurut umat Kristen. Situs suci itu menjadi lokasi bersejarah dari peristiwa Ibrahim atau Abraham ketika hendak menyembelih putranya yaitu Ishak. Meski agama Islam menguasai kota Yerusalem, umat Nasrani yang tinggal di sana pada zaman dulu tetap bisa menjalani kehidupan damai karena toleransi di antara umat beragama yang tinggi. Selain itu, pemegang kepercayaan Nasrani pun bebas melakukan serangkaian tradisi keagamaan mereka tanpa adanya perselisihan. Sampai saat ini, kota religius Yerusalem masih tetap menjadi destinasi favorit tujuan tempat beribadah umat Islam, Kristen maupun Yahudi. Keadaan Al-Aqsa masa kini. Konflik antara Israel dan Palestina terkait status kepemilikan Masjid Al-Aqsa dan situs suci di sekitarnya memang masih terus berlanjut sampai sekarang. Bentrok yang berlangsung antara Israel dan Palestina sudah terjadi berulang-ulang kali, bahkan tak dapat terhindarkan. Pada tahun 1996 lalu sempat berlangsung ketegangan selama beberapa hari yang menewaskan puluhan orang dan berlanjut sampai tahun 2000-an. Kemudian konflik pada tahun 2017 juga kembali terjadi usai 3 orang Arab Israel melepas tembakan ke polisi Israel di kawasan Masjid Al-Aqsa sehingga harus ditutup sementara. Berlanjut ke masa pandemi 2020, Masjid Al-Aqsa ditutup mengikuti peraturan pembatasan pemerintah untuk mengurangi tingkatan penyebaran virus COVID-19. Di Ramadan 2021,
Al-Aqsa jadi lokasi bentrok jemaah Muslim dan polisi Israel. Ketegangan berlangsung 11 hari antar kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza dan Israel. Mengutip Al Jazeera, kompleks Masjid Al-Aqsa di tahun 2022 menjadi tempat berkumpulnya sejumlah umat Islam untuk merayakan sholat Idul Fitri. Suasana sekitar Al-Aqsa dijelaskan kondusif, aman, nyaman sehingga para jemaah yang beribadah dan berziarah lebih khidmat. Itulah serangkaian sejarah Masjid Al-Aqsa yang berdiri sejak zaman kerasulan dan sampai sekarang masih digunakan umat Islam untuk beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.